Antara poligami dengan selingkuh, Anda lebih tidak setuju yang mana? Ya? Jawabnya jangan jujur ya. Selingkuh itu maksiat fasik, dosa besar. Istri punya hak untuk, kalau kamu seperti ini, ya sudah, saya akan pulang ke rumah orang tua untuk menyampaikan rencana gugat cerai. Istri punya hak gugat cerai. Tapi kalau akad poligami itu beda urusan. Sehingga dalam posisi ketika suami melakukan dosa besar, perbuatan fasik, istri boleh gugat cerai. Baik. Dan tadi dari cerita yang disampaikan, kalau ini jujur ya, saya nggak tahu ini jujur atau tidak. Jika memang cerita ini jujur, tidak menafkahi istri selama puluhan tahun, lalu tidak sholat, ini sudah cukup untuk menjadi alasan gugat cerai. Wanita tidak bisa menceraikan, tapi wanita bisa gugat cerai. Dan barangkali sebagai tahap awal, mungkin Anda perlu ceritakan dulu ke orang tua suami tentang keadaan suami. Mudah-mudahan mereka bisa berikan solusi. Kalau tidak, Anda berhak untuk gugat cerai. Ustaz, aku Ustaz. Kalau menolak poligami boleh nggak sih Ustaz? Menolak Poligami. Menolak di poligami, apakah boleh atau tidak boleh? Apa hukum menolak poligami? Standarnya orang yang masih poligami setelah selingkuh dulu dan adalah panggilan untuk poligami. Tidak ada teori seperti itu. Sulit. Kalau itu misalnya lanjut terus ada statement yang poligami dan sudah selingkuh duluan, boleh menolak. Baik, fokus saja, fokus. Ini di luar tema. Nanti terlalu panjang. Pertanyaan yang memancing emosi tidak boleh ditanggapi. Baik, ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan dua hal. Satu, tentang adab tilawah atau membaca Al-Quran. Bolehkah kita membaca Al-Quran dengan disambi-sambi? Nah ini adabnya kurang. Adabnya kurang. Maksudnya membaca terputus-putus, terjeda-jeda karena satu hal. Biasanya kita tilawah sambil berjualan. Ketika ada pembeli datang, kita berhenti dulu. Tilawah lagi lalu melayani pembeli. Seperti ini kurang bagus. Saya sarankan kalau mau tilawah fokus dan Anda hanya berhenti kalau sudah dapat poin berhenti. Jadi kayak kita berada di jalan tol, berhenti di setiap tempat boleh nggak? Ada tulisan dilarang stop kecuali emergensi. Maka demikian pula ketika baca Quran, Anda hanya bisa berhenti di rest area. Rest area baca Quran tahu Pak? Selesai surat atau selesai pembahasan. Alhamdulillah kalau Anda menggunakan Al-Quran Indonesia itu ada tanda ain. Ain itu apa namanya? Rukuk. Maksudnya adalah kalau Anda berada di situ berhenti, itu sudah satu tema pembahasan. Nanti ganti tema baru. Minimal di situ biar tidak merusak tema. Contoh sederhana ya. Misalnya Anda sedang membaca Fawailul musallin dan berbunyi itu Anda tinggalkan Quran melayani orang yang datang. Apa kalimat terakhir yang kamu baca? Fawailul musallin cilaka wong sing salat. Celakalah orang-orang yang salat, berhenti ya. Qurannya ditutup, berhenti di kalimat apa? Celakalah orang-orang yang salat. Apa kira-kira jadinya? Dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Bagaimana orang yang salat disebut celaka? Dan terus itu
kan ada lanjutannya. Kenapa kamu putus? Itu ada lanjutannya. Kenapa kamu putus? Memutus di sini hukumnya kemana? Lalu terus selesai. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un. Jadi kecelakaan tadi bukan berlaku untuk yang sholat, tapi kecelakaan tadi berlaku untuk mereka yang sholatnya ngawur, gitu ya. Nah, ini contoh efek samping ketika dia memutus pembicaraan atau bacaan dalam Al-Quran. Ada satu riwayat Ibnu Umar ketika beliau baca Quran, datang orang menyapa, hati gubris, diteruskan terus. Akhirnya ditungguin sama orang itu sampai beliau selesai, baru ditanggapi. Lalu Ibnu Umar memberi penjelasan, aku tadi sedang membaca Al-Quran, maka tidak layak bagiku untuk meninggalkannya agar berbicara dengan kamu. Maka kamu harus tunggu sampai saya selesai. Jadi kurang lebih orang yang sedang baca Quran itu seperti orang yang sedang sholat sunnah, seperti orang yang sedang sholat sunnah. Paham ya? Kurang lebih orang yang sedang baca Quran itu seperti orang yang sedang sholat sunnah. Dan seperti ini saya biasakan di keluarga kami. Kalau saya sedang baca Quran, istri saya manggil, saya nggak boleh. Dan dia sudah tahu lagi baca Quran. Jadi intinya bapak nggak sholat, ya tidak lagi sholat, dia lagi baca Quran, manggil kata boleh. Dan jika istri saya baca Quran, saya tidak manggil, karena kita menghormati halaman. Itu bagian kita. Kecuali kalau misalnya orang tua itu, ada sholat sunnah dipanggil orang tua, apa yang bisa dilakukan? Batalkan. Karena apa? Merespon panggilan orang tua wajib. Anda sedang sholat sunnah dipanggil suami, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ajak suami sholat sunnah. Anda batalkan, karena ini statusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong doakan anak saya bernama Sayyidah supaya Allah mudahkan keterima di Fakultas Teknik UGM. Semoga beliau menjadi anak yang hafidhah, hafal Quran. Diterima di fakultas mana? Fakultas Agama Islam kok? Fakultas tadi? Fakultas tadi. Mudah-mudahan kalau mau terwujud cita-citanya menjadi anak yang berkah bagi orang tua. Bolehkah untuk wanita saat sholat dengan rambut diikat karena rambutnya panjang? Boleh, tapi tidak boleh digelung. Diikat dengan digelung sama atau beda? Beda. Karena Anda tidak boleh menampakkan hidungan ketika keluar rumah. Kalau di dalam rumah bebas. Kalau di dalam rumah mau kedungan tak gede-gede di depan suaminya, silakan. Tapi kalau di luar rumah, Anda jangan berpenampilan kedungan. Karena nanti sama-sama masih peringatan di antara ciri wanita yang mendapatkan ancaman tidak masuk surga gimana? Nisa'un kasiyatun 'ariyatun 'adilatun mu'minatun ru'usuhunna asmatil buhtil ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Ma'ilatun mu'minat, suka mengkal-mengkal. Ru'usuhunna asmatil buhtil ma'ilah. Di kepalanya seperti ada punuk unta. Di kepalanya seperti ada punuk. Kepala ada punuknya itu maksudnya apa? Untuk kepalanya jendol terus. Dan kebentur terus jendol. Apakah itu? Bukan. Maksudnya apa? Kepalanya dikasih gendut. Jadi walaupun pakai jilbab, kalau bisa nggak usah dikasih gendut.
tidak perlu gaya-gaya. Nanti setelah kita dapat ilmu seperti ini, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, Bapak bisa kasih tahu istrinya dan mungkin ibu-ibu bisa memperbaiki adab ketika berdandan saat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bersuci setelah azan, misal jam 10 pagi atau jam 10 malam, apakah kita wajib sholat? Bersuci setelah azan, maksudnya setelah masuk sholat. Baik, mungkin maksudnya suci dari haid ya. Suci dari haid. Suci haid waktu asar. Suci haid waktu asar. Maka mandi lalu sholat apa? Zuhur asar. Suci haid jam 10 malam. Mandi lalu sholat maghrib isya. Suci haid jam 10 pagi. Sekarang misalnya jam 10 pagi. Mandi terus ya sudah, mau sholat apa? Subuh tidak ada ya. Nah, katanya tadi sholat sebelumnya juga iya, setelah terbit matahari tidak ada sholat subuh. Isya kan tidak ada sholat maghrib di jamak takhir. Di jamak takhir. Demikian pendapat jumhur ulama. Di buku fikih haid saya sebutkan. Sehingga ketika ada suci haid di waktu sholat yang kedua, maka Anda kerjakan sholat dengan menjamak takhir sholat sebelumnya. Misalnya tadi ya, jam 10 malam, ini waktu apa? Isya. Maka Anda mandi dan sholat maghrib lalu isya. Caranya gimana Pak? Dikerjakan secara berurutan. Maghrib dulu kemudian isya. Kecuali kalau waktunya mepet. Misal maghrib sekarang jam 5 berapa? 40. Ya. Maghrib sekarang jam 5.40. Ya. Anda memastikan suci jam setengah 6. Berarti kan kurang 10 menit. Begitu? Gimana ini Pak Ustaz? Kurang 10 menit maghrib. Jam setengah 6. Kurang 10 menit maghrib. Ya. Segera mandi. Wah, saya biasanya mandi itu setengah jam. Ya bisa nggak mandi 5 menit? Bisa. Nyemplung kolam dulu, mentas, dan sudah selesai. Yang penting apa? Basah semua. Ini mandi emergency. Nah, langsung Anda sholat. Ini perlu zuhur nggak? Tidak, cukup asar saja. Waktu Anda hanya 5 menit. Saya pernah melakukan kesalahan dan saya mohon maaf kepada yang bersangkutan. Waktu itu beliau sebagai salah satu jamaah umroh sudah sampai di hotel setelah asar. Terus beliau bilang, Pak Ustaz, saya suci haid, bisa nggak saya segera dapat kunci hotel? Wah, kita perjuangkan gimana caranya biar dia segera dapat kunci hotel. Nah, namanya kunci hotel kan harus berurusan panjang ketika di Madinah. Baru dapat kunci 15 menit sebelum maghrib. Ini ibu segera mohon maaf ya, harus cepat-cepat buru-buru karena ketabrak maghrib. Sebab dia sudah suci setelah asar. Jadi masuk waktu asar sudah suci. Nah itu kesalahan pihak kami, sehingga kami mohon maaf ada jamaah yang sampai harus kepungkal-pungkal untuk kejar bisa. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Lebih utama meminta atau bersyukur dalam doa? Kalau bicara mana yang lebih utama, ini tergantung kebutuhan. Karena doa Nabi SAW itu beragam. Doa Nabi SAW terkadang isinya permintaan. Doa Nabi SAW terkadang isinya permohonan perlindungan. Terkadang isinya A, terkadang isinya B. Beragam doa Rasul SAW.
Namun beliau pernah mengatakan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Kenapa? Karena memuji Allah itu syukur. Dan apa balasan orang yang syukur? Apa balasan orang yang bersyukur? Balasannya apa? Dalam lafaz hamdalah di situ terkandung apa? Syukur. Orang yang bersyukur, apa janji Allah? Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan la in syakartum la azidannakum, akan ditambah nikmat. Siapa yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Sehingga dia banyak memuji Allah, merasa bahagia dengan kehidupannya, selalu merasa senang, bahagia dengan kehidupannya, bersyukur pada Allah, Allah akan tambah. Makanya saya tanya, Anda lebih sering mana? Bersyukur, lebih sering bersyukur atau sambal? Anda lebih sering mana? Lebih sering bersyukur atau bersyukur? Bersyukur. Kenyataannya sebagian besar orang itu lebih sering bersyukur. Pokok-pokok haram. Saya ngambil orang beras orang muda. Negara kok kaya ini, urip kok kaya ini. Sering gak mencapai kayak gitu teman-teman? Mungkin kita sendiri mau gimana? Kita lari aja dari negara ini. Jika kita mempertimbangkan diri kita, mungkin intensitas syukur dengan sambar bersyukur itu lebih banyak. Mengeluhnya lebih sering daripada syukur. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau mau dihitung, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau dirimu mau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya. Jadi karena itulah sering-sering untuk memuji Allah, bersyukur pada Allah. Nah, kalau punya nikmat itu sering-sering diingat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perintah fahaddits, mengingat-ingat nikmat itu bukan maksudnya cerita banyak orang, itu salah satu nikmat itu. Tapi maksudnya adalah dia ketika menjumpai sesuatu masalah dalam hidupnya, dia lebih banyak ingat nikmat daripada ingat masalah. Dengan demikian maka rasa syukur akan muncul dalam hatinya. Sebagai contoh ya, misalnya lagi punya masalah dengan suaminya. Anda kalau lagi punya masalah dengan suami, apa yang teringat dalam pikiran? Apa yang teringat dalam pikiran? Dari sekujur badannya, dari mulut rambut sampai galak nabe. Nyesel lagi, rapi orang sudah punya anak ini. Baik. Dalam situasi itu, bagaimana caranya untuk meredam emosi? Mungkin Anda sedang emosi, mungkin Anda sedang marah dengan suami. Sah-sah saja karena emosi itu terjadi pada siapapun, walaupun dia wanita salehah. Fatimah putri Nabi SAW pernah berantem sama Ali. Sampai Nabi SAW datang ke rumah Fatimah, Ali tidak di rumah, keluar meninggalkan rumah karena lagi tegang dengan istrinya. Tapi Rasulullah SAW tidak ikut campur, tidak ngepoin anaknya. Ya biarin saja, nanti mereka selesaikan sendiri. Anda mungkin pernah berantem dengan suami? Sering. Terus gimana? Ya sudah, itu bumbu keluar. Terus jika mengalami seperti itu,
Jika Anda ingin meredam emosi biar tidak berlebihan, ingat kebaikan. Dengan cara demikian timbul rasa syukur. Alhamdulillah, walaupun suami saya seperti ini, belum cedit banget, tapi beliau setia. Misalnya ya, itu kan salah satu di antara kelebihan yang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua Majelis Taklim yang kami hormati, tidak menyukai kita tanpa alasan yang jelas. Apa yang kita lakukan salah terus di hadapan apa yang harus kita lakukan. Ini bukan pertanyaan, cukup dibacakan selesai. Ya mungkin perlu salaman dengan beliau, sampaikan terus terang salah kuliah utangku belum bayar. Nah itu betul ya. Ya, coba fokus dulu. Lawannya cinta itu apa? Benci. Baik, dua ini kan bertentangan ya, cinta dan benci. Mana yang harus ditampakkan? Cinta. Kalau benci dirahasiakan. Jadi dalam adab yang diajarkan Nabi SAW, kalau mencintai Anda tampakkan, kalau membenci Anda rahasiakan, gitu ya. Tapi lebih sulit merahasiakan benci daripada menampakkan cinta. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat A sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba lewat sahabat B. Lalu sahabat A tadi bilang sama Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tuh senang sama sahabat B. Nabi SAW tanya, "Alam kamu, apa kau sudah memberitahu dia?" Belum. Ibu, kasih tahu dia. Akhirnya si A tadi langsung berdiri ngejar B. Setelah ketemu B, langsung A bilang, "Wahai B, inni uhibbuka fillah." Wahai B, aku mencintaimu karena Allah. Lalu dibalas oleh B, ahabbakal ladzi ahbabtani fihi. Ahabbakal ladzi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintaimu karena kau mencintaiku karena Allah. Apa satu kalimat itu? Ahabbakal ladzi ahbabtani fihi. Ini hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia kan apa? Aku mencintaimu karena Allah. Sama-sama. Semoga Allah juga mencintaimu. Jadi sampai Nabi SAW perintahkan, ketika seseorang senang sama orang lain, kasih tahu. Tujuannya apa? Untuk mempererat ukhuwah Islam. Tapi kalau nggak suka, jangan ditambahkan. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama Aisyah. Datang seseorang dari jauh, sudah kelihatan. Lalu dia mengatakan, "Bisa akhul asyir." Dia itu teman yang paling jelek. Nabi SAW menyebutkan ke Aisyah, dia itu teman yang paling jelek. Tidak suka dia. Ketika orang itu semakin mendekat di hadapan Rasulullah SAW, beliau senyum. Beliau menampakkan ramah, senyum dan seterusnya. Sampai akhirnya orang itu pergi. Aisyah penasaran. Ya Rasulullah, tadi waktu dari kejauhan Anda bilang dia orang yang teman yang jelek, teman yang buruk. Kenapa ketika ketemu tiba-tiba Anda akrab? Lalu Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara manusia yang paling buruk adalah orang yang ditakuti oleh orang lain karena nggak bisa jaga mulut. Lifuhshi, karena kalau ngomong dia ngomong fahish, nyelkit. Nah, daripada nanti jadi masalah, ya sudah saya tampakkan saja seperti teman biar gak berkepanjangan. Tapi ini memberi pelajaran ya, ini memberi pelajaran. Kalau nggak suka sama orang lain jangan ditampakkan. Kalau senang tampakkan, tapi kalau nggak senang jangan ditampakkan. Paham insyaallah? Baik. Dan kaidah ini hanya berlaku sesama jenis.
Kalau dengan lawan jenis nggak berlaku ya, kecuali suami, istri, mahram, orang tua dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah boleh seorang istri minta cerai karena suami tidak mau hijrah atau mendalami ilmu agama tapi masih mengerjakan sholat wajib, puasa Ramadan? Jadi suami istri sering bertengkar karena nolak satu misi dalam rumah tangga. Sepanjang suaminya mengerjakan kewajiban, maka sang istri terlarang minta cerai. Jika istri gugat cerai, padahal suaminya sholat, puasa Ramadan, menunaikan kewajiban nafkah, tapi istri gugat cerai dengan alasan suami tidak jadi ustaz, atau suami tidak mendalami agama, ini yang error istrinya. Kok bisa Pak? Gugat cerai itu dosa besar. Gugat cerai itu dosa besar. Gugat cerai tanpa alasan yang benar dosa besar. Nabi SAW pernah mengatakan, tilkal munafiqat, al-munafiqat hunnal muhtadi'at. Itulah wanita munafik. Siapa itu? Wanita munafik adalah wanita yang gampang gugat cerai. Alasannya apa kok sampai gugat cerai? Gak mau mendalami agama. Dia sudah menjalankan yang wajib, selesai. Sehingga kalaupun tidak jadi dai, tidak jadi ustaz, tidak serius belajar agama, bukan kewajiban itu. Maka justru Anda yang salah ketika Anda mendalami agama malah gugat cerai. Bukti kalau dia nggak paham agama. Sebab gugat cerai itu apa? Dosa besar. Sehingga dalam hal ini gugat cerainya salah. Sebaliknya, kalau bisa Anda temani suami dengan baik, tampakkan kalau Anda selesai belajar agama itu makin solehah, sehingga berikan layanan yang lebih untuk suaminya. Mudah-mudahan dengan seperti itu muncul testimoni berharga dari suami. Kamu kok ada perubahan itu, kenapa? Alhamdulillah saya sudah ngaji, belajar sunnah, saya sudah sering ngaji di Maskah, sering ngaji di mana lagi? CIH, terus mana lagi? Masjid Mina. Ini kan pesertanya sama-sama. Majelis taklim 6 atau berapa itu? Lo lagi. Orangnya sama. Akhirnya suaminya merasa, Masya Allah, ternyata belajar ilmu agama membuat istri saya berubah. Jadi jauh lebih baik. Yang biasanya galak sama anak jadi lemah lembut, galak sama suami jadi lemah lembut sama suami. Suaminya berterima kasih, Pak Ustaz, terima kasih, istri saya sudah berubah jadi Khadijah. Alhamdulillah. Cuma selama 3 hari aja. Dan kalau bisa bertahan ya, sehingga nanti mungkin suaminya ikut-ikutan. Kamu ngaji di mana? Kalau saya tak ikut. Ada beberapa jamaah di Jakarta ibu-ibu ya. Jadi hijrahnya suami berawal dari pengaruh istri. Dan kita sampaikan, misalnya sebelum suami Anda hijrah itu nggak pernah sholat jamaah, dan setelah istrinya sabar dengan telaten memberi pengaruh kepada suaminya, sampai akhirnya suaminya hijrah, ikut-ikutan jadi baik. Lalu dia rajin sholat jamaah. Maka yang perlu Anda ingat, setiap kali suami Anda sholat jamaah, istrinya dapat pahala. Walaupun istrinya tidak jamaah. Mas sudah ada, Mas. Bawa ke masjid. Siap, tak di masjid. Aku tak terus ya, Mas. Karena kan wanita tidak wajib berjamaah di masjid, sehingga wanita sholatnya di rumah. Yang sholat jamaah suaminya, tapi istrinya dapat pahala. Karena pemicu suaminya sholat jamaah adalah istrinya. Wallahu a'lam. Cukup. Sekarang jam 10.12. Masih banyak diapanya? Karena pertanyaan masih banyak. Kertas-kertas ini nanti akan kita kembalikan ke panitia. Mau dilaminatin nggak tahu. Dan mungkin nanti kalau mau disampaikan di lain waktu
kita persilahkan boleh juga disampaikan ke ustaz yang lain. Gimana? Gak apa-apa? Sampai jam berapa? Anda mau menjemput anak? Apa yang perlu kita persiapkan supaya dapat nikmat kubur? Kata kuncinya iman. Dan pastikan pertanyaan yang ditanya di alam kubur apa saja yang ditanya. Man rabbuka, man nabiyuka, terus wa ma ilmuka, wa ma dinuka, siapa nama Rabbmu, siapakah orang yang diutus kepadamu, apa yang kau pelajari, lalu apa agamamu. 4 ini dia harus pahami. Apa Pak Ustaz? Saya bisa jawab itu. Iya, sekarang. Cuma jawaban kamu besok di alam kubur adalah praktek kamu ketika iman dengan terhadap 4 ini benar. Man rabbuka, dia akan bisa jawab Rabbi Allah kalau dia jaga tauhid. Dia jaga tauhid, jaga iman kepada Allah dengan benar, tidak dolanan klinik, tidak dolanan dukun, tidak bermain perbuatan yang bisa merusak akidah. Nanti ketika menghadap Allah saat dia ditanya orang dia bisa jawab. Yang kedua, siapa nama nabimu? Anda bisa jawab? Bisa. Tapi dulu ketika di dunia disuruh mengikuti sunnah Nabi SAW nggak mau. Buktinya kamu tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Sehingga mereka yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi, yang tidak komitmen dengan ajaran Nabi, bisa jadi tidak bisa jawab. Aku rajin sholawat Pak, bagus, tapi jangan ditambah-tambahin dengan aneka tambahan yang tidak benar. Sehingga jangan mengklaim rajin sholawat, tapi sholawat yang penuh dengan tambahan yang tidak benar. Karena inti dari sholawat itu yang diberitakan oleh Allah di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Cukup dengan 2 kalimat salawat dan salam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Pak, sehari berapa? Sebanyak-banyaknya. 100 kali boleh, 1000 monggo. Makin banyak makin bagus. Yang ketiga, berkaitan dengan apa yang ketiga? Apa yang kau pelajari? Wa ma ilmuka, apa yang kau pelajari? Orang mukmin bisa menjawab, inni qara'tu kitab Allah wa ta'allamtuhu. Aku membaca kitab Allah, aku mempelajarinya, lalu aku mengamalkannya. Itulah dia bisa menjawab, ilmumu adalah Quran. Ilmu adalah Quran. Mohon maaf, ada nggak yang alumni S1 di sini? S1 dengan berbagai bidang. Baik, Anda belajar S1 bidang apa? IPA, teknik kimia. Belajar teknik kimia 4 tahun. Belajar agama berapa tahun? Selamanya. Cuma waktu kita belajar di fakultas tertentu saat kita kuliah itu serius. Sehingga ketika kuliah 4 tahun itu 24 jam hampir kita fokuskan untuk ilmu. Dan Anda tidak pernah menggunakan yang sama untuk ilmu agama. Makanya jangan sampai perhatian kita terhadap selain ilmu agama mendominasi diri kita, sementara ilmu agama justru kita sia-siakan, kita tinggalkan. Karena nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu lebih belajar ini daripada belajar itu? Jawabnya gimana kira-kira? Kenapa kamu lebih serius belajar ilmu ini daripada ilmu itu? Anda mau jawab apa? Iya, saya salah pilih jurusannya. Bukan masalah kuliah. Sah-sah saja orang kuliah belajar ilmu umum. Namun ketika dia belajar ilmu agama kurang, maka tidak perhatian, tidak serius. Sementara dia belajar ilmu umum itu serius, ini berarti dia tidak memberikan porsi yang seimbang.
saya punya dosen, TA-nya saya lihat dosen itu di perpustakaan jurusan. Dia tulis motonya, hidupku untuk fisika. Dan memang beliau kalau bahas fisika itu kita akui pintar orang untuk fisika ya. Tapi sayangnya dia nggak bisa ilmu agama sama sekali. Jadi cara sholat saja saya perhatikan, masya Allah, dia sholatnya salah. Nah itu contoh nyata ya. Sehingga ilmu agama yang wajib jangan sampai ditinggal. Karena akan ditanya oleh Allah. Yang keempat apa? Agama Islam. Kita akan ditanya oleh Allah tentang agama. Komitmen dengan syariat Islam ini penting. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib, orang yang bisa menjawab ini Allah perintahkan, fa'afrishu lahu ilal jannah, bentangkan jalannya menuju surga, lalu terbuka dari kuburan dia ke arah surga, dan dia mendapatkan wanginya surga walaupun berada di mana? Di alam kubur. Sehingga kalau saya ditanya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan nikmat surga, Anda baca hadis tentang pertanyaan surga itu, pertanyaan di alam kubur. Itu syaratnya apa ya? Jawaban ini laksanakanlah. Nanti akan mendapatkan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Dibentangkan untuknya jalan menuju surga, sehingga dia mendapatkan wanginya surga. Apakah surat Al-Mulk yang kita baca setiap hari yang ditujukan untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah bisa sampai ke mereka meringankan siksa kubur? Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah mati tidak sampai. Demikian nas yang disebutkan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'iyah maupun dalam mazhab Maliki. Dan Imam Syafi'i punya pernyataan yang cukup tegas, demikian pula yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'iyah. Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma jazahu jazaa'an awfa. Manusia tidak memiliki amal kecuali yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan hasil usaha dia itu akan ditampakkan. Sehingga berdasarkan ayat ini, maka seseorang hanya akan menikmati amalnya sendiri, bukan amal orang lain, kecuali yang ada dalil dari Nabi SAW bisa dibatalkan. Kecuali yang bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan contohnya apa Pak? Haji, umroh, puasa, kemudian zakat yang belum tertunaikan, ini bisa. Dan sementara dalam mazhab Hanafiyah dan sebagian ulama Hambali mengatakan menghadiahkan baca Al-Quran itu bisa sampai. Namun ini pendapat dalam mazhab Hanafiyah dan sebagian ulama Hambali. Kalau Anda mengambil pendapat ini, maka menghadiahkan baca Al-Quran bisa sampai ke mayit. Namun ulama sepakat doa anak bisa sampai ke mayit. Maka sering-sering doakan para tua. Sehingga Anda baca surat Al-Mulk, jadikan itu sebagai tawassul, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, ringankan azab untuknya, berikan rahmat baginya, dan doa-doa kebaikan seperti Anda membaca doa ketika sholat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa thawbul abyad min al danas. Allahumma abdil lahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adabin fil nar wa adabin fil qabr. Anda ulang-ulang, itu semuanya isinya sangat indah untuk kebaikan
bagi mereka yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Kalau kita sudah wudhu mau sholat tapi tidak langsung sholat, malah mampir mengerjakan yang lain, hukumnya bagaimana? Bahkan malah makan cemilan dulu, habis cemilan 10 baru sholat. Ya selama belum batal tak apa. Selama belum batal, asal jangan terlalu parah ya. Habis wudhu mau sholat, mau dulu, gak balik-balik. Kalau ini salah pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita makan-makan di dalam masjid setelah kita adakan ngaji ba'dal maghrib sekalian tunggu adzan isya? Boleh, karena tidak ada larangan untuk makan di masjid. Yang ada dilarang jual beli di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana cara agar anak tidak malas bangun subuh dan mau sholat berjamaah di masjid? Boleh kasih motivasi apa? Hadiah salah satunya ya. 1, 2, ditemani. Jadi saat berangkat, jangan dia cuma disuruh berangkat sendirian. Mungkin dia akan merasa berat, tapi bapaknya nggak ada ya. Ya sudah, ibunya namanya untuk sholat subuh saja. Imam Ahmad bin Hanbal itu digendong oleh ibunya untuk berangkat ke masjid waktu masih anak-anak, digendong oleh ibunya, terus sampai di masjid ditungguin. Terus seperti itu kegiatan yang dilakukan oleh ibunya Imam Ahmad. Dan testimoni itu disampaikan oleh Imam Ahmad bahwa salah satu di antara jasa besar ibunya yang tidak terlupakan adalah memaksa anaknya untuk belajar di waktu subuh sampai akhirnya anaknya jadi ulama besar seperti yang kita tahu. Allah. Saat ini ada bank yang menawarkan produk cincin emas. Gimana hukum syariat Islam? Emas itu harus tunai, ya dan yadin. Demikian pendapat jumhur ulama. Bahkan boleh saya sebut jamaahir hampir semua. Sehingga tidak boleh jual beli emas secara kredit atau cicil. Untuk emas perhiasan, kalau gelang, cincin dan seterusnya, di sini ulama beda pendapat. Tapi kalau emas batangan, ulama menegaskan tidak boleh cicil. Tapi yang perhiasan ada yang membolehkan untuk cicil, khusus perhiasan. Nah, yang saya tahu di bank syariah itu bukan perhiasan, tapi emas batangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bagi hasil ketika kita memberikan modal kepada penebas atau pembeli ikan di tambang? Skema sebenarnya ini ya. Saya kerjasama dengan A mau beli ikan di tambak dengan cara sistem pembas. Satu kolam misalnya ditaksir 5 juta dan tak bayar 5 juta. Nah, saya ngasih modal ke si A 5 juta. Setelah itu si A beli kolam, isi kolam 5 juta. Sudah dijual lah sama si A dengan cara diecer, dapat untung dari 5 juta jadi 7 juta. Untuk berapa? Nah, 2 juta ini tinggal bagi hasil. Saya 50, kamu 50. Boleh. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan anak saya di usia SMA. Saat ini diterangkan oleh guru agamanya, namun tidak berani bertanya. Perempuan korban perkosaan yang kemudian mengandung. Seperti diketahui bahwa korban perkosaan yang kemudian mengandung, maka anaknya tidak akan punya nasab. Namun jika digugurkan akan berdosa, dan jika dipertahankan maka itu menjadi beban mental dan trauma terhadap si korban. Bagaimana
sebaliknya. Di Indonesia barangkali tidak lebih banyak dibandingkan di luar negeri. Isu seperti ini pernah menjadi isu global untuk kasus di Bosnia Herzegovina. Banyak sekali gadis-gadis yang hamil ketika itu karena pemerkosaan penjajah. Yang memerkosa itu penjajah, bukan cuma tetangganya, tapi penjajah. Dan sehingga anak yang ada di kandungnya itu dari hasil penjajahan. Akhirnya muncul polemik, itu boleh digugurkan atau tidak? Sampai di antara yang ikut berbicara adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan beliau menegaskan anak tidak menanggung dosa. Dia tetap terlahir suci walaupun terjadi melalui proses yang tidak benar, sehingga tidak boleh digugurkan. Dan saya setuju dengan ini, demikian pula banyak fatwa yang mendukung hal ini. Oleh karena itu, korban pemerkosaan dia tidak boleh menggugurkan anaknya. Alhamdulillah di negara kita dilayani. Dilayani maksudnya pemerintah bisa menerbitkan surat akta single parent, ibu saja itu ada, sehingga nanti disebutkan di tanggal sekian telah terlahir anak dengan nama ini dan dari seorang ibu bernama ini, titik. Dan tidak ada bapaknya juga tidak disebutkan, single parent. Dan karena sang wanita tidak bersalah, maka dia tidak berdosa, tidak perlu menanggung malu dalam hal ini. Demikian pula anak ini tidak bersalah, tidak ada masalah. Allah tetap menjaga kehormatan Maryam dan Isa, walaupun ribuan Yahudi menuduh Isa anak zina dan menuduh Maryam wanita tidak suci, tapi dibela oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kalaupun terjadi seperti ini, sang wanita tidak perlu menanggung malu. Anda bukan orang yang bersalah dalam masalah. Wallahu ta'ala. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.